Pemirsa, sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi 5 September 2022 lalu, Gubernur Papua Lukas NMB tak kunjung memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Meski desakan untuk melakukan jemput paksa mencuat, KPK masih memilih untuk menunggu, terus menunggu. Sementara itu, penetapan seorang hakim agung sebagai tersangka suap pengurusan perkara di MA membongkar borok dan bobroknya kualitas lembaga peradilan kita. Upaya pemberantasan korupsi justru kerap gembos di lembaga yudikatif. Hukuman para koruptor disunat bahkan diputus bebas. Mengapa Indonesia masih saja sulit keluar dari jaring-jaring korupsi? Formula macam apa yang ampuh untuk reformasi hukum kita? Inilah kontroversi selengkapnya negara digembosi koruptor. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya. Saya kira Lukas NMB sama-sama gubernur daerah istimewa juga. Jadi ini yang seharusnya kalau memang ada dugaan korupsi juga justru harus istilah saya ya tegas. Dugaan adanya penyerahan sejumlah uang kepada hakim terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek dari tingkat bawah sampai atas itu harus mengeluarkan uang. Saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita. Pemirsa, untuk membahas topik malam hari ini sudah hadir 6 orang narasumber di studio. Yang pertama adalah anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan. Berikutnya tenaga ahli KSP Yusuf Hakim Gumilang. Selanjutnya advokat Aristo Pangaribuan. Dan ada juga mantan Hakim Agung sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Unkris Profesor Gayus Lumbun. Kemudian pakar hukum pidana Jamin Ginting dan Ketua Umum YLBHI Muhammad Isrus. Selamat malam Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Pemirsa, sebelum kita memulai dialog pada malam hari ini, saya ingin memutarkan kepada Anda pernyataan dari kuasa hukum Lukas NMB. 4 kali stroke dan beliau punya sakit yang lain. Dia punya jantung bocor sejak kecil. Yang kedua, dia sakit diabetes, ada gangguan ginjal. Dan yang terakhir, menurut dokter pribadi dari beliau, bahwa ada cairan yang seharusnya tidak boleh ada di kencing, air kencing, tapi ternyata itu sudah ada di air kencing. Berarti itu ada cairan dari ginjal yang sudah turun. Bang Arteri, KPK harus menerima alasan sakit Lukas NMB atau jemput paksa? Ya, pertama saya apresiasi KPK ini luar biasa. KPK periode ini berani untuk mentersangkakan Lukas NMB. Itu suatu prestasi yang harus kita kasih apresiasi. Kemudian kita juga apresiasi KPK cermat, hikmat, hati-hati. Bahkan tadi dikatakan ya cenderung untuk dilaga ini KPK berani atau tidak. Tapi saya yakin KPK ini sudah sukses. Dalam waktu yang katanya KPK lamban, tapi KPK sudah sukses untuk memperlihatkan bahwa ini persoalan hukum. Bukan persoalan politik dan bukan kriminalisasi maupun politisasi. Makanya saya lebih berharap kita semua, Pak Gubernur juga menghormati proses hukum. Kemudian juga datang hadiri panggilan. Seandainya sakit pun kita punya aturan main. Nanti kan datang dulu ke gedung KPK, nanti dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Ada dokter KPK maupun dokter dari yang independen dan itu akan ada nanti hasilnya. Kalau memang sakit ya nggak mungkin dilakukan pemeriksaan. Ya berdasarkan KUHAP sekalipun itu kan memang kita bantarkan dulu istilahnya. Nah kami juga berharap Pak Gubernur harus bisa memberikan contoh. Pastinya objektif karena semua mata rakyat termasuk rakyat Papua juga mengawasi dan mencermati proses penegakan hukum yang dihadirkan oleh teman-teman KPK. Kami berharap juga seluruh keluarga kami yang ada di tanah Papua juga mampu untuk memperlihatkan jiwa besar. Kita ini satu bangsa, tujuan kami sama-sama untuk perbaikan dan penegakan hukum yang lebih baik.
Nah, kalau boleh dan diperbolehkan, ya Pak Gubernurnya juga dibantu untuk diyakinkan untuk datang ke KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Oke, justru harus diyakinkan untuk datang ke KPK ya. Padahal kita lihat KPK itu pernah loh menjemput paksa tersangka yang mengaku sakit, Setia Novanto. Kenapa kali ini KPK terkesan berhati-hati? Ya, ini kan kita tidak bisa mengeneralisir. Ya, semua kasus itu pastinya harus dilihat case per case. Setiap kasus itu punya karakteristik dan keunikannya tersendiri. Nah, disitulah hebatnya, disitulah seninya dalam konteks penegakan hukum. Nggak bisa kita samaratakan antara Pak Setnov dengan Pak Lukas NMB. Nah, tapi yang harus kita lihat, kesungguhannya hadir. Nggak mungkin tidak mudah untuk mentersangkakan Lukas NMB. Kemudian yang Jadi kedua, itu saja sudah sebuah keberanian yang ya kedua, untuk mentersangkakan Lukas yang utama NMB. ini yang kedua, waktu yang membuat KPK dibully ini, tapi ternyata dijadikan KPK untuk bisa meyakinkan publik. Ini bukan urusan lain selain urusan hukum. Baik. Tidak ada kriminalisasi, tidak ada politisasi. Oke. Nah, ini jarang sekali yang dimanfaatkan oleh... Saya ingin menanggapi soal benarkah bahwa tidak bisa kasus hukum itu disamakan case per case. Bisa saja terjadi perlakuan yang berbeda. Betulkah Prof. Gayus kalau dalam kasus Lukas NMB memang sebaiknya ada treatment khusus dibandingkan dengan tersangka korupsi lainnya? Ini kan bukan treatment khusus. Saya ingin tanya ke Prof. Gayus dulu. Boleh ditanggapi Prof. Gayus? Mikrofonnya silakan. Ya tentu hal ini ketika saya mencermati ada kaitan dengan mengedepankan hukum adat sebagai kepala suku dan sebagainya, itu saya lihat. Nah, saya mencoba untuk mengambil angle lain. Negara kita negara hukum. Di dalam negara hukum itu ada total sistem yang bernama Undang-Undang 45. Subsistemnya ada 4. Hukum adat, hukum agama diwakili oleh hukum Islam, kemudian sisa hukum barat dan hukum nasional. Nah, bagaimana kalau ini berbenturan? Karena hukum adat memang masih berlaku sampai hari ini. Itu harus diakui. Artinya ketika persoalan ini masuk ke pengadilan, subsistem hukum adat masih perlu mendapat keadilan, mendapatkan tempat. Walaupun pada umumnya dia akan tunduk kepada hukum nasional. Jadi spesifik hukum ini kalau mengedepankan atau mengatur hukum adat sebagai subsistem hukum nasional, dia harus tunduk pada hukum nasional. Apa itu hukum nasional? Hukum nasional ada hukum yang telah dibentuk ketika kita telah merdeka. Dimulai dari Pak Harto membuat sekitar 300-an hukum, kemudian Gus Dur sedikit sekali, dan sekarang cukup banyak. Oke, jadi maksudnya Lukas NMB bagaimanapun harus tetap diperlakukan sama? Sama, sebagai berkaitan hukum nasional. Yaitu di sini adalah undang-undang yang mengatur mengenai pelanggaran hukumnya. Oke, kita lihat ada muncul foto lama ya. Lukas NMB ini sedang judi di kasino ditemani wanita sambil duduk di kursi roda. Mas Isnur, menurut Anda KPK harus menunjukkan ketegasannya atau menunggu dululah lihat situasi demi mencegah gesekan? Pertanyaannya KPK sudah ngecek belum dengan dokternya versi KPK? Selama ini kan yang hadir adalah pengacaranya. Menceritakan sakitnya ABC. Nah, KPK harus mengirimkan dokternya KPK untuk ngecek apakah benar data-data itu. Dan kalau memang sakit dalam keadaan yang sangat tidak memungkinkan dibawa dan malah membahayakan jika dibawa, tentu aspek manusia harus diperhatikan di situ. Tapi pertanyaan yang kedua adalah gini, apakah KPK memang sudah yakin? Karena ada berita di banyak media, ada semacam perubahan-perubahan pasal pengenaan ke Lukas NMB. Pertanyaannya, apakah memang kalau memang KPK sudah yakin benar-benar, kenapa tidak ditangkap langsung? Ataukah ada hal yang lain? Ada psikologi massa yang diperhatikan? Kenapa sampai Pak Mahfud turun tangan? Bicara. Kenapa sampai Menko Polhukam mencampuri urusan di KPK, di Kuningan? Apakah ada alasan yang lain? Kalau tadi Pak Arteria bilang bahwa ini adalah masalah hukum, pertanyaannya kenapa istana bicara? Apakah ada alasan keamanan di sana? Ada kekhawatiran? Sampai sekarang bisa diturunkan 3 SSK Brimob. Apakah sedemikian rupa misalnya ketakutan yang ditangkap adalah Lukas gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang rakyat lihat. Dan mungkin di sini bisa dijawab oleh Mas Yusuf ya, mewakili pemerintah. Menko Polhukam sampai harus mencampuri katanya dalam kasus Lukas NMB. Benarkah karena ada ketakutan-ketakutan atau kehati-hatian? Terima kasih. Sebenarnya gini Mbak, Pak Menko sebagai Menteri Koordinator itu memang punya tugas untuk mengkoordinasikan kementerian juga lembaga yang terkait dengan penegakan hukum, termasuk juga di situ
teman-teman di KPK, di polisi, di kejaksaan dalam konteks ini sebenarnya yang pertama kali menyampaikan itu kan KPK kayak gitu bahwa ada penersangkaan Pak Gubernur LE, tetapi Pak Menko sendiri sebenarnya dalam koridor itu beliau menyampaikan bahwa memang ada fakta-fakta yang disampaikan. Jadi sebenarnya tidak ada pencampuran intervensi dan seterusnya. Tapi kayak memang gitu. tidak biasa loh kita lihat Menko Polhukam ikut konferensi pers bersama PPATK dan menceritakan juga. perkara-perkara lain soal judinya ada perkara-perkara lain juga disampaikan. Nambah-nambah gitu. Ya. Jadi jadi gini Mbak, persoalan Gubernur Lukas NMB ini adalah kasus hukum biasa sebenarnya. Jadi sejak kalau Mas Nur tahu kita ikutin bersama di 2021 Pak Menko itu sudah sampaikan bahwa ada 10 kasus besar korupsi di Papua yang memang sedang dilakukan pendalaman, penyelidikan dan seterusnya. Jadi dan ini tidak hanya di sini kan. Jadi beliau udah pernah sampaikan 1 tahun yang lalu kayak gitu, bahkan lebih dari 1 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya ini sebagai bentuk akuntabilitas juga bahwa ini dilakukan loh oleh pemerintah. Bahwa pemerintah tuh nggak diem loh. Kalau dan begitu berarti ada pertanyaan. Dan satu koordinasi yang rutin antara Menko Polhukam dengan KPK. Sebentar Mas. Jadi ada hal-hal yang dalam konteks tersebut bahwa ada akuntabilitas. Jadi ini adalah bentuk semacam akuntabilitas dari pemerintah dan juga mendukung aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum sesuai dengan prosedurnya. Jadi selain Gubernur Lukas NMB kan kita lihat ada juga Mambramo Tengah, ada juga Timika dan seterusnya. Kami juga dapat banyak sekali laporan dan ini kan pemerintah nggak boleh diam dong. Maksudnya di Kerom, di Timika, kayak di Mambramo Tengah kita nggak boleh diam. Kita juga mendengar dari masyarakat. Jadi hal-hal semacam ini itu sebenarnya Pak Menko menjawab saja kayak gitu. Bentuk akuntabilitas ya. Bentuk akuntabilitas. Tapi ada juga yang menarik nih Mas Yusuf, mencuat isu politisasi, kriminalisasi dalam kasus Lukas NMB. Bahkan Partai Demokrat mengatakan pernah loh sebelumnya ada intervensi dari elemen lembaga negara menyodorkan calon nama wakil gubernur Papua. Itu untuk Pilkada 2018. Di 2021 ada upaya serupa ketika wakil gubernur Papua Clementinal meninggal dunia. Bagaimana pemerintah menjawab tudingan politisasi dan kriminalisasi ini? Jadi tudingan politisasi itu menurut kami ya di pemerintah sendiri dan khusus dari istana bahwa politisasi itu sendiri sebenarnya dilontarkan oleh yang pertama kali menyampaikan kayak gitu. Jadi menurut kami ini adalah proses penegakan hukum biasa, tidak ada politisasi. Jadi kalau misalnya pemerintah kan waktu itu ada wakil gubernur yang meninggal. Tidak boleh dong ada kekosongan kursi pemerintahan. Layanan publik harus tetap jalan, administrasi pemerintahan roda pemerintahan harus tetap berjalan. Wajar menurut kami bahwa Mendagri menyampaikan ya kita harus segera memilih kayak gitu. Tidak ada politisasi. Ini hanya untuk menjamin roda pemerintahan tetap berjalan. Intinya pemerintah membatah ya isu politisasi dan kriminalisasi tersebut. Proses penegakan hukum biasa. Kalau ini proses penegakan hukum biasa, kita harapkan memang penegak hukum bertindak layaknya penanganan yang biasa saja. Kita tunggu nanti akan seperti apa. Apakah nanti KPK akan menjemput paksa Lukas NMB atau tetap menunggu memperhatikan kondisi yang ada. Kita lihat nanti bagaimana. Karena selanjutnya pemirsa kita akan bahas lebih dalam lagi persoalan betulkah bahwa ada banyak upaya pemberantasan korupsi yang gembos di lembaga yudikatif. Sesaat lagi tetaplah di Kontroversi. Presiden memerintahkan kami di Kemenko Polhukam melalui saya sebagai Menko Polhukam untuk melakukan reformasi hukum terutama di bidang peradilan. Ini akan kita upayakan karena selama ini memang Presiden seperti halnya rakyat itu banyak yang merasa kecewa. Upaya penegakan hukum terutama upaya pemberantasan korupsi itu banyak gembos sesudah masuk ke MA. Upaya pemberantasan korupsi banyak gembos sesudah masuk di MA.
Prof Gayus sebagai mantan Hakim Agung mendengar pernyataan tersebut, gimana rasanya, Prof? Ya, pertama dengan bukan mendengar Pak Mahfud, tapi mengikuti peristiwa ini, tentu kami ya mantan orang yang bertugas di Mahkamah Agung sebagai hakim itu kecewa. Lalu juga kami malu, kemudian juga merasakan hal yang menyedihkan. Tetapi kita kan tidak boleh berhenti, maka sikap Presiden ini perlu diapresiasi. Bahwa Presiden mengambil sikap untuk segera mereformasi hukum. Tapi Prof, Anda setuju tidak kalau memang betul banyak pemberantasan korupsi gembosnya di MA? Betul. Betul. Harus saya akui. Karena, kenapa bisa begitu? Begini, harapan masyarakat terhadap hukum ini kan pada penegakan hukum dan itu bermuara kepada putusan MA. Maka orang tertuju kepada harapannya kepada MA ini memberikan keadilan. Tapi fakta hari ini kan saya sebut tadi, mengecewakan, marah dan sebagainya. Karena apa bisa begitu? Ya tentunya hal-hal nanti akan banyak yang bisa kita bongkar. Tapi kira-kira kalau saya mulai menyoroti apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, saya menjadi juga agak bingung sebenarnya. Memerintahkan Menko Polhukam untuk melakukan reformasi hukum. Apa konkretnya? Apa yang mau direformasi? Apa yang konkret atas perintah itu? Apa mereformasi kelembagaannya atau mereformasi orang-orangnya, petugas-petugas hukumnya ini, hakim. Saya mempunyai gagasan 7 tahun yang lalu, pasti ada rekaman saya, Pak Mahfud mengatakan sependapat dengan pendapat saya, itu di ELC. Ketika itu saya menggagas, Presiden itu berhak mencampuri urusan yudikatif, tidak perkaranya, tapi lembaganya dan kegiatannya. Presiden itu adalah kepala negara yang menjalankan hukum. Oke. Jadi eksekutif bisa mencampuri lembaga yudikatif, gitu? Bukan eksekutif, tapi khusus Presiden? Tidak. Iya, Presiden kan eksekutif. Boleh mencampuri yudikatif, terbatas yang tidak boleh adalah tentang perkara. Mencampuri urusan perkara. Tapi kok mencampur urusan kelembagaan, yang mengatakan Hakim Agung ini Presiden. Hakim biasa juga Presiden, beda sedikit bentuknya. Mendirikan, membentuk gedung pengadilan, itu Presiden. SK Presiden. Banyak sekali yang mencampuri urusan pengadilan, tapi kelembagaannya bukan diartikan seperti kalau merombak Mahkamah Agung tidak berhak, tidak begitu. Nah ini yang dijelaskan ke publik. Bentuknya apa reformasi? Bentuknya apa ya? Tapi sebelum itu Prof Gayus, saya ingin memutarkan ini ada pernyataan menarik dari pengacara yang jadi tersangka dalam kasus suap Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Kita simak bersama pernyataan dari pengacara Yosep Parera. Inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek dari tingkat bawah sampai atas itu harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita. Maka saya dan Mas Eko sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang. Pengacara mengaku bisa juga menjadi korban karena seluruh aspek dari tingkat bawah sampai atas minta uang. Mas Aristo, Anda sebagai pengacara yang biasa menangani kasus korupsi pernah tidak dimintai uang oleh oknum pengadilan? Gini. Jujur-jujuran ya, Mas? Gini, saya mau mulai dengan satu pernyataan ya. Jadi kekuasaan penegakan hukum itu adalah aset dalam tanda petik. Ya, aset bagi penegak hukum itu. Aset itu bisa untuk kebaikan dan bisa untuk keburukan. Untuk kebaikan maksudnya apa? Kebaikan artinya penegak hukum showing public bahwa justice is being done, dia sedang menegakkan hukum. Tapi buruknya aset ini bisa diutilisasi dan gampang sekali dimonetisasi. Nah, saya nggak mau menjawab kasus per kasus seperti itu, tapi saya mau lihat logika hukumnya. Misalnya KUHAP kita dan kaitannya dengan pengacara. Jadi dengan aset penegakan hukum ya, dengan aset penegak hukum dalam KUHAP yang begitu luas, karena di dalam KUHAP kita begitu gampang. Polisi, jaksa untuk menangkap, menahan, menyita, memanggil, ya, semua serba diskresi. Begitu powerful. Very powerful. Dan di mana ini pengacara? Jadi logika KUHAP ini menempatkan pengacara ini sebagai submissive role. Jadi submissive itu menghamba. Sehingga mudah terjebak dalam sistem. Pasti, karena di sisi lain dia berhadapan dengan kekuasaan yang luar biasa, di sisi kanan kliennya demanding. Oh, saya tidak mau ditahan, barang saya jangan disita. Oke, berarti secara tidak langsung Anda mau menjawab pertanyaan saya tidak? Apakah betul? Artinya betul, desainnya. Ada permintaan-permintaan kepada advokat.
desainnya itu menjadikan submisif, bukan hanya permintaan. Kadang-kadang tidak usah diminta, advokat itu harus membaca psikologinya. Jadi kan tidak mungkin penegak hukum, apalagi yang jabatannya tinggi-tinggi, meminta-minta kayak orang jualan, tapi dia berharap untuk dihambakan oleh pengacaranya. Karena maksudnya bukan permintaan secara langsung, sistem. tapi secara psikologi itu sudah dibentuk. Baik secara psikologi, langsung dan tidak langsung, banyak lah. Modelnya banyak, dan itu banyak di literatur sangat banyak. Jadi itu praktiknya bisa diminta langsung ataupun advokat membaca sendiri situasinya seperti apa? Iya, self assessment. Iya. Tapi Anda membetulkan ya bahwa praktik intinya cawe-cawe ada duit untuk memuluskan pengurusan perkara itu memang ada dan nyata. Ya pasti ada, orang banyak yang ditangkap, pengacara sudah berapa yang ditangkap. Ya pasti ada, karena saya bilang aset. Dan Bazili bukan hanya desain hukum tapi desain kelembagaan. Iya. DPR pernah mengusulkan undang-undang jabatan hakim, Partria ya. RUU Jabatan Hakim, di mana itu didorong supaya MA itu nggak begitu berkuasa sepenuhnya terkait mutasi, terkait apapun itu semua dikuasai oleh sekjen, oleh ketua gitu. Tapi sekarang nggak tahu saya kabarnya tuh RUU maju apa enggak. Tapi RUU itu penting untuk merombak tatanan kelembagaan. Itu didorong ada share responsibility, share management, agar MA nggak sendirian kontrol semuanya gitu. Dilibatkan tadi yang dibilang Pak Gayus, misalnya ada KY di sana, ada lembaga-lembaga lain di sana. Kalau itu jadi dan ada evaluasi Hakim Agung Pak Gayus setiap 5 tahun, bagaimana? Enggak, misalnya satu hakim begitu lama di posisi yang sama, nangani perkara yang basah terus mungkin misalnya. Saya baru tahu misalnya perkara yang ini, Pak SD ini, perkara yang juga sama di Wadas, perkara bara-baraya. Buktinya kuat, warga dimenangkan di tingkat awal, di MA dikalahkan. Gini, persoalannya kan memang selalu penguatan eksternal juga. Persoalannya itu begini, karena di dalam lembaga yang mengelola aset ini, kekuasaan ini, juga occupational culture-nya, kultur kerjanya ini, birokrasinya tuh patronase. Ya, birokrasi patronase itu persaudaraan. Artinya dia mau mengelola aset kekuasaannya ini sendiri, ada tendensi itu, dan eksternal itu kan sudah banyak. Polisi punya Kompolnas, MA punya KY, cuman kan mereka ribut dengan eksternalnya. Kenapa? Karena mereka ingin mengisolasi kekuasaannya. Saya lihat ada tendensi itu. Baik. Kenapa dia mau mengisolasi kekuasaannya? Balik lagi. Karena itu aset. Oke. Ya? Kembali ke pertanyaan awal saya. Jadi penyebabnya apa? Kenapa banyak upaya pemberantasan korupsi yang gembos di tingkat MA? Bang Jamin, apakah ini persoalan ada celah dari secara aturannya, pengawasan yang kurang, atau apa masalahnya? Ya, saya kira hakim yang mulia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Cuma tentu itu tidak bisa hanya karena hakimnya saja, tapi juga advokatnya juga banyak memberikan offering juga begitu kan. Jadi ini dua mata sisi yang nggak bisa dipisahkan begitu. Satu tadi sudah disebutkan bahwasannya lawyernya ingin supaya memenangkan kliennya, lalu juga ada penerimaan di insight-nya, di hakimnya sendiri. Jadi bertemulah suatu sistem itu saling menguntungkan di antara mereka begitu. Nah ini yang justru menjadi bahaya. Nah seharusnya yang ditegakkan itu adalah bagaimana mereka berargumentasi hukum. Tapi sekarang bukan berargumentasi hukum, makanya banyak contohnya lawyer-lawyer yang mempunyai pendidikannya tinggi, punya pengetahuannya tinggi, menyerah. Kenapa mereka menyerah? Karena bukan argumentasi hukum yang disampaikan di pengadilan, tetapi lebih kepada yang tadi, KKN tadi. Nah ini justru nggak mengembangkan ilmu hukumnya. Yang dikembangkan artinya bagaimana caranya kita menjadi pokrol bambu gitu. Hanya untuk bisa mendekati hakim supaya menang. Bukan bagaimana berargumentasi hukum sehingga hukum itu menjadi berkembang dan dinamis begitu. Nah ini yang permasalahannya. Sayangnya lagi pengawasan terhadap ini lemah. Nah itu kan. Tadinya kalau ada seperti ini, ada pengawasan kuat, nah itu yang patronasi tadi itu benar, saya setuju. Terjadilah ada egois sektoralnya, di mana kalau ada satu hakim melakukan suatu tindakan, kalau bisa ditutupin, jangan dibiarkan. Nah begitu itu justru yang menjadi berbahaya kan akhirnya gitu. Harusnya dalam konteks korupsi jangan ada kata apes gitu. Ya dia kebetulan lagi apes saja kena, kalau itu udah biarkan. Jangan ada kata itu. Artinya satu orang itu bisa aja terjadi kena kepada diri saya. Itu seperti roletnya Rusia. Suatu ketika pasti kena sama dia begitu. Jadi kita harus yakin dan kita meyakinkan diri tidak ada satupun yang ingin melakukan itu. Oke, begitu. baik. Itu intinya. Karena itu reformasi harus dilakukan. Tapi Bang Arteri, kalau mau mereformasi, dimulai dari mana? Ini kan ada persoalan integritas, patronase, ada persoalan pengawasan. Bagaimana Komisi 3 bisa ikut memperbaiki, ikut mereformasi persoalan ini?
Ya, saya sih jujur sedih banget ya yang disampaikan Prof. Mahfud, upaya pemberantasan korupsi digembosi di Mahkamah Agung. Kan kalau seorang Menko ngomongnya harus terukur. Sudah ada kajian betul berapa banyak case korupsi. Case korupsi yang jadi kasus berapa banyak. Yang lebih bahaya itu banyak case korupsi yang tidak jadi kasus itu. Nah, yang kedua, case korupsi yang menjadi kasus. Yang bermasalah itu berapa banyak. Ya kita harus punya kajian dulu, by data. Ini kan baik buruknya ini pastinya adresatnya adalah Mahkamah Agung. Ini yang hati-hati banget. Saya minta juga. Jadi menurut Anda Menko berbicara tanpa data? Saya pikir saya butuh data. Kami Komisi 3 selalu berbicara berdasarkan data. Polisi ya dengan segala banyak kritikannya makin hari makin membaik. Itu data kami. Oke. Ya. Kenapa Anda membutuhkan data? Apakah itu? Karena Anda tidak sepakat dengan apa yang disampaikan Menko? Bukan tidak sepakat. Ya, saya tidak mau satu kasus mengeneralisir kasus-kasus yang lain. Itu loh. Ini yang perlu juga kita lakukan pencermatan. Dalam perspektif apa? Apa maksudnya? Kalau bicara prihatin, sedih, kecewa, pasti Komisi 3 itu mangkel. Hakim-hakim agung ini ya susahnya hanya untuk fit and proper. Sisanya enak sekali dan enak banget. Itu loh. Dan kami tidak pernah meminta mengutip 1 rupiah pun untuk memastikan bagaimana mahkamah itu betul-betul agung. Ya kan? Makanya melihat kejadian ini saya minta pertanggungjawaban Ketua Mahkamah Agung. Andi Samsan Ngantro juga tanggung jawab di sini. Kita tidak pernah mengutip. Kita berkeyakinan betul akan menjadi agung-agung dan sangat agung. Ya. Nah kami juga berharap ini kan bukan kerja sendiri. Ya. Prof. Gayus yang amat kami kagumi dan hormati cerita Prof. Nggak bisa mainan seorang hakim yang namanya si yang tadi itu. Apa cukup 1 hakim bisa bayar untuk memenangi putusan? Ada 3 hakim minimal. Apa kaitannya nih hakim perdata? Ada nggak kaitannya dengan di perkara yang sama pihaknya di pidananya? Ini harus ditelusuri. Baik. Ini betul-betul saya katakan Pak KMA, ini waktu Anda untuk memperbaiki institusi Anda dengan cara yang halal dan tidak menyakiti kawan-kawan saat ini. Dan pastinya kami juga ingin mensupport itu, Pak. Kami tidak ingin karena nilai setitik ya rusak susu sebelanga. 9.000 hakim itu Mbak tahu tidurnya di rumah dinas yang bocor, masih naik sepeda motor, nggak seperti yang dibayangkan rakyat ini hakimnya korup, pesta pora, mewah-mewah. Tidak ada. Ini juga yang harus kita sampaikan kepada publik. Kami tidak ingin 9.000 hakim ini down, jatuh. Intinya jangan digeneralisir, tapi jelas harus ada yang diperbaiki kan? Apa yang bisa diperbaiki, Prof. Gayus, dalam urusan ini? Begini, kalau saya mengutip apa yang dikatakan 2 ahli hukum yang terkenal, saya mengutip dulu dari Pak Yusril Issa Mahendra. Beliau mengatakan bahwa kalau kita ingin mengisi sebuah tempayan itu dengan air bersih, buang dulu semuanya, ganti yang baru. Jadi tidak yang cuma-cuma. Saya tidak pernah menyalahkan DPR ketika fit for test. Tidak menyukai kita memilih calon hakim agung dikirim ke DPR. Kenapa? 2 lembaga ini telah mengirim yang baik, yang kredibel asalnya, tapi masuk ke tempayan yang kotor tadi. Jadi air bersih masuk ke air kotor. Nah bagaimana mengobati tempayan yang membersihkan ini ada caranya, nggak mudah. Caranya gimana? Boleh dijawab nanti ya Prof. Gayus, kita harus jeda lagi pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa masih bersama kami di kontroversi. Kalau tidak ada salah dalam proses rekrutmen atau fit and proper testnya, apa yang menyebabkan tempayan ini kotor dan bagaimana cara membersihkannya, Prof. Tadi saya mengutip apa yang dikatakan Profesor Yusril Issa Mahendra. Maka sekarang saya mengutip yang kedua, Profesor Saitapi. Beliau mengatakan ikan busuk itu ada di kepala. Dari 2 pengertian ini maka saya mengusulkan kesempatan ini kepada Presiden yang sudah saya juga serukan terus. Presiden itu bukan tidak boleh masuk wilayah yudikatif
sebagai kepala negara, sebagai pribadi menjabat presiden. Kenapa? Karena semua kegiatan dunia peradilan dimulai oleh presiden. Dari membentuk pengadilan, sebetulnya membentuk ya, pengadilan. Setiap pengadilan jenis apapun, sampai pengadilan spesialis, select spesialis, semua dibentuk oleh presiden. Mengangkat hakim agung dari tingkat PN sampai hakim agung itu dengan SK. SK itu surat keputusan presiden. Nah, ini digunakan untuk bagaimana presiden itu harus berani merombak Mahkamah Agung dan jajarannya. Kalau kurang berani, ajak Pak Terry Dahlan, Alteri Dahlan, yaitu DPR maksud saya. Ajak DPR kalau kurang mantep untuk berdiri sendiri. Itu pasangan yang secara ketatanegaraan itu, gandeng DPR. Yang dikerjakan apa? Prof, saya mohon potong. Kalau begitu kita kembali lagi ke zaman dulu, artinya Mahkamah Agung perutnya di Presiden, tetapi fungsionalnya di Mahkamah Agung. Ini bisa saja contohnya nanti Mahkamah Agung yang menangani kasus sengketa di kenegaraan ini, tiba-tiba nanti dia dipindahkan karena mengalahkan negara. Oh tidak begitu. Karena secara seperutnya itu ada di saya habis menteri, dulu. Fungsionalnya di sana. Tolong dengarkan saya ya. konsep saya habis Silakan, dulu. Prof. Ya. Maaf. Jadi begini, presiden mempunyai kewenangan untuk mengatur dalam keadaan darurat. Ini saya sebut di media kedaruratan hukum hari ini. Semua aparat terkena. Maka presiden saatnya, ini saya sebut saya presiden menyedihkan, kita prihatin, tapi ini blessing in disguise. Ini hikmah, ini berkah yang terselubung. Berarti usulan Prof kembali lagi secara struktural dikembalikan ke kementerian. Oh tidak. Enggak. Makanya tolong didengarkan. Ya, karena saya tidak menempatkan itu. Presiden hanya memulai, tidak ikut campur selanjutnya. Jadi maksud Anda lebih kepada SDM-nya yang bisa. Lembaganya, tapi bukan perkaranya, bukan? Bukan, tidak boleh. Gini, yang dimaksudkan begini, kekuasaan kehakiman yang merdeka, terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun, itu hadir. Tapi selama ini sering salah kaprah. Hakim itu harus independen. Semua orang nggak boleh menyentuh kekuasaan kehakiman. Padahal kekuasaan kehakiman yang dimaksud independen itu adalah tatkala memeriksa, ya, mengadili dan memutus perkara. Tidak boleh diinterfere oleh apapun, termasuk juga kekuasaan negara sekalipun. Itu maksud saya. Pak Atria, saya di luar itu lebih mengusulkan KY diberikan kekuasaan yang lebih daripada harus memberikan sekarang lagi kepada pertanyaan negara. saya, ya, kami sudah berikan kekuasaan. KY ini dua untuk kali, mengawasi. Jangan pertama itu hak untuk semuanya boleh, ya. Sekarang itu juga seleksi hakim agung kurang apa? Ya, tapi kan secara fungsional dia tidak bisa memanggil atau memberikan sanksi kepada hakim yang melakukan. Ya, bagaimana sudah ada pembagiannya yang ada, masalah yudisial dia cuma itu bisa tetap memberikan bawah. rekomendasi kepada. Enggak, Anda salah. Ketua, kalau kayak itu yang non yudisial dia bisa kasih sanksi. Nah, ya, tapi adresnya tetap kepada Nah, itu dia ketua sendiri termasuk seleksi hakim itu sangat seleksi hakim biasa kayak nggak terlibat. Kayak hanya terlibat di seleksi hakim agung, tapi hakim yang lain nggak terlibat. Jadi memang banyak sejarah penggerogotan kewenangan KY. Itu banyak, udah panjang. Dan DPR punya inisiatif, Pak Arteria. Punya inisiatif memberikan tawaran baru di RUU jabatan hakim. Tapi itu nggak maju-maju tuh. Itu tadi yang saya bilang, bahwa mau mengelola aset ini, kemudian lembaga eksternalnya pelan-pelan dijinakkan. Semuanya begitu polanya. Dari Komjak, dari KY, dari Kompolnas, kan itu yang terjadi. Saya melanjutkan konsep yang saya tawarkan. Indonesia ini memiliki 700-an hakim di tingkat kabupaten dan kota, artinya PN. Mempunyai 70-an hakim di tingkat berikutnya, tingkat PT, tingkat banding atau tinggi, yaitu ketua dan wakil ketua itu 2 kali 35, 70. Di PN tadi saya hitung dari KPN dan WKPN itu ada 700-an. Di Mahkamah Agung ada 10. Ini yang pemimpin lembaga pengadilan. Ini dilakukan satu evaluasi oleh presiden yang memimpin, tidak melanjutkan semua urusan, tidak mengembalikan kepada tahun dulu. Tidak. Ini melakukan itu melalui satu badan khusus untuk ini. Jadi perlu dibentuk badan khusus lagi? Perlu. Jadi perlu karena kalau itu konsep dari Prof. Saya usul begini. Saya usul khusus untuk manajemen judicial, manajemennya ya, bukan fungsionalnya, diserahkan kepada swasta.
Artinya biar swasta yang memanage bagaimana manajemen peradilan di Indonesia. Tetapi fungsionalnya tetap hakim. Jadi di situ kelihatan kalau swasta profesional dan diawasi kalau sampai dia salah, itu juga banyak kejadian di negara-negara lain. Mas begitu. Yusuf, Presiden Jokowi menaruh concern yang besar soal ini, bahkan sampai meminta Menko Polhukam menyusun bagaimana konsep untuk mereformasi bidang hukum. Sudah ada usulan Prof. Gayus, Bang Jamin, bagaimana nanti akan dimulai reformasi ini? Jadi sebenarnya Mbak Zilvia, apa yang tadi disampaikan oleh Bang Terry, Prof. Gayus, Bang Jamin, semuanya, Mas Nur, intinya gini, reformasi hukum itu sudah dilakukan. Dalam artian sudah dilakukan, sudah dilakukan, tapi kan berproses. Dan ini tidak hanya di MA, ada di kepolisian, ada di kejaksaan. Dalam konteks adalah reformasi lembaga-lembaga penegak hukumnya, aparaturnya juga itu sudah dilakukan. Dalam artian ini kami ingin menyampaikan bahwa sudah ada kok perubahan-perubahan, misalnya dari sisi SDM. Ya, SDM. Lalu misalnya sekarang sedang kita juga untuk penegakan hukum ya di Satgas Pencegahan Korupsi misalnya. Sudah ada misal revisi surat edaran jaksa misalnya terkait dengan misalnya untuk kasus korupsi misalnya Mas. Kebanyakan reformasi itu reformasi formal rules aja, aturan. Jadi kebanyakan macan kertas aja, paper tiger. Jadi kalau boleh udah terlalu banyak lah surat edaran, kemudian instruksi-instruksi, perpres. Jadi saya mau cerita ya, kejadian birokrasi patronase, korupsi ini pernah terjadi. Ini cerita komparasi, siapa tahu masukan dari pemerintah. Terjadi dengan skala yang berbeda di Amerika tahun 80 di Cook County, Chicago. Itu ada, itu bukunya ada, filmnya bahkan ada, namanya Operation Greylord. Jadi pusing. Jadi karena Amerika itu federal, jadi di Chicago ini, di Cook County ini dia mafia, ada patronase, hakim, polisi, jaksa. FBI-nya akhirnya begini, udahlah saya bersihkan aja ini. Caranya gimana? Undercover operation. Jadi ditangkap semua, 90 ditangkap, jaksa, hakim, pengacara, sampai polisi, 2 orang bunuh diri. Jadi coba beli aja bukunya di Gramedia, mungkin ada siapa jadi reformasi. Tidak perlu mereformasi hukumnya, tapi orang-orangnya. Nomor 1 menurut saya, hukumnya itu kan tertulis ya, sudah terlalu banyak yang menjadi macan kertas saja, yang bagus di kata-kata, masih cita-cita. Kita sudah punya misalnya konvensi internasional ICCPR, kita sudah ratifikasi. Mas Yusuf, kita udah ratifikasi. Makanya Mas, saya selesaikan dulu. Jadi kan reformasi itu kan sifatnya bukan hanya yang sifatnya struktural, tapi juga ada kultural ya, SDM-nya juga, lalu juga bisnis prosesnya dulu juga. Mbak, pertama kali dilakukan di masa pemerintahannya Bapak Presiden misalnya terkait dengan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi. Jadi sekarang para pencari keadilan itu bisa mengecek misalnya proses hukumnya sudah sampai mana. Itu kan sebenarnya mengurangi ruang abu-abu. Misalnya ini sudah masuk belum ke kejaksaan, ini sudah dikembalikan lagi dan seterusnya. Yang pertama. Manajemen yang kedua, peradilan udah nggak ada waktu, itu mahal di situ. Iya, yang kedua. Sepertinya masih akan berlanjut. Jadi Bapak-bapak kita harus jeda dulu ya. Nanti saya akan berikan kesempatan lagi, lebih konkret lagi. Dan jadi apa yang perlu direformasi? Hukum kita atau apa? Sesaat lagi pemirsa. Pemirsa, tidak hanya persoalan korupsi, ada lagi persoalan tren pemotongan hukuman bagi para koruptor yang meningkat. Kemudian juga ada tren obral remisi bagi para koruptor dengan berbagai macam persoalan korupsi di negeri ini. Jadi apa yang harus direformasi? Silakan dilanjutkan kembali, Pak Yusuf. Iya, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan reformasi tadi, reformasi hukum. Nah, Presiden juga kan sekarang mengedepankan bahwa misalnya ya untuk yang tadi remisi terhadap koruptor. Kan sekarang nih overcrowding lapasnya luar biasa, Mbak. Ya. Juga hal-hal lain misalnya terkait dengan ada pertimbangan hak asasi manusia dan seterusnya. Dan kalau dari kami sebenarnya tidak ada tujuan dari pemerintah untuk melakukan sorry Mas, kalau boleh potong. Tidak ada tujuan dari pemerintah untuk problemnya apa? Itu kan tadi solusi. Problem yang dipetakan pemerintah apa sih?
Iya, iya tadi yang saya Overcrowding sampaikan. itu kan yang paling banyak narkotik sebenarnya. Betul. Overcrowding kan di ujung. Itu nggak beralasan itu. Betul. Jadi ada hal-hal yang sifatnya, ini kan tadi kita lagi ngomong reformasi hukum. Apa sih yang dimaksudkan kayak gitu? Reformasi kan berubah problemnya apa yang mau direform apanya? Restoratif justice itu tadi, bahwa tidak semuanya harus dilakukan kayak semacam hukuman pidana badan misalnya kayak gitu, penjara kayak gitu. Jadi itu reformasi hukum, kita kan lagi bicara tentang itu. Terus digitalisasi SPPTT itu tadi. Lalu juga ada misalnya perbaikan terkait dengan kan selama ini tuh ada pandangan dari publik bahwa ada gap antara apa yang dikorupsi kayak gitu ya dengan dengan hukuman yang dilakukan. Nah, karena KNICE udah melakukan kajian itu. Jadi sudah ada revisi Seja 3 2010 kayak gitu. Sekarang untuk menutup gap itu. Jadi reformasinya dilakukan secara progresif kayak gitu, tetapi juga tidak meruntuhkan semua sistem hukum yang ada kayak gitu. Kalau memang SDM. Demikian. Reformasi sudah dilakukan, Presiden masih malah minta perlu untuk diruntuhkan dulu kali. direformasi. Formula apa yang Gini, harus direformasi? Presiden dan Pak Mahfud cenderung menyalahkan MA tadi. Tapi sebenarnya kalau kita baca soal remisi, itu kan Kemenkumham 4 kali dia pengen merevisi PP 2012 itu. 2012. Jadi seolah-olah ini salahnya MA, padahal Presiden sendiri pemerintah sendiri yang punya kehendak untuk menghapus itu. Remisi yang ngasih di bawah Dirjen. Kenapa dia nyalahin MA? Harusnya dia marahin Dirjen Pasnya. Kenapa memberikan remisi begitu banyak buat para koruptor? PB, selain itu juga Dirjen juga. Harusnya Dirjennya dievaluasi, Kemenkumhamnya dievaluasi dong. Kenapa ngasih banyak begitu remisi buat para koruptor? Jadi jangan hanya menyalahkan MA. Jangan hanya MA saja. Evaluasi sendiri di pemerintahannya. Jadi kalau kita berbicara formula apa yang ampuh untuk mereformasi hukum kita menurut Anda, Mas Isnur? Sangat banyak masalahnya, tapi kira-kira butuh rekomendasinya sudah banyak saat ini dilaksanakan dengan serius. Jangan yang sudah ada yang sudah sangat baik dilemahkan, dihancurkan. Seperti itu. Lagi-lagi implementasinya yang harus serius ya. Bagaimana dengan Mas Astori, apa menurut Anda yang harus direformasi? Ya, ada dua ya. Satu, hukum tertulisnya sudah pasti, dan juga kultur birokrasinya terutama ya. Kultur birokrasinya itu juga harus direformasi. Dan ini memang benang yang sangat kusut ya. Kita mau mulai dari mana aja kadang-kadang kita bingung. Bahkan kan makanya saya tadi mencetuskan ide bahwa extraordinary solution seperti yang dilakukan di Amerika di Cook County itu sekalian aja dikasih undercover operation. Mahkamah Agung kan sebenarnya dulu pernah melakukan undercover operation kecil-kecilan tuh. Dari zamannya Pak Hatta Ali yang menyamar dulu ke PNPN. Nah itu dilakukan skala besar. Kalau perlu KPK lakukan itu skala besar, dia masuk ke pengadilan-pengadilan, dia masuk ke polisi-polisi. Karena gini, jargon-jargon indah mereformasi hukum, kemudian tadi dibilang SPPTI, kemudian mereformasi Seja, mereformasi hukum-hukum tertulis itu kebanyakan jadi paper tiger aja. Ya macan kertas saja yang nggak ada isinya dan nggak pernah dijalankan, tadi Isnur bilang nggak pernah dijalankan juga. Kenapa? Karena kalau dijalankan ada tambah kurang wewenang kadang-kadang di situ. Oke, Bang Jamin? Ya, ada kecenderungan sekarang itu korupsi itu mulai didegradasi menjadi yang bukan extraordinary crime, menjadi suatu tindak pidana biasa. Ordinary crime saja. Iya, jadi sudah mendegradasi. Kalau dulu pertama kali kita berharap ini ada ciri khusus, maka dibentuklah KPK, dibentuklah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tapi sekarang ada kecenderungan untuk menurunkan status extraordinary crime itu menjadi kejahatan biasa. Salah satu contohnya, pemberian remisi sama semua. Apakah itu ekstra atau tidak, semua berhak. Sekarang nanti ada lagi kontroversi terkait keinginan untuk memberikan restoratif justice dalam kasus tindak pidana korupsi. Nah, ini justru akan mengaburkan. Ya kalau begitu udah kita jadikan aja ini tindak pidana umum, nggak usah ada KPK, nggak usah ada tindak pidana korupsi pengadilannya. Jadi itu akan Anda, memboroskan anggaran. Seharusnya derajat itu dikembalikan menjadi extraordinary crime. Ya, saya setuju. Makanya kalau kita sudah yakin dan sepakat dari awal ini adalah extraordinary crime, maka hukumannya juga extraordinary crime, lembaganya juga extraordinary, begitu loh. Baik, oke. Prof Gayus? Ya. Kalau secara spesifik saya akan menyampaikan pikiran saya mengenai remisi. Remisi untuk tahap yang terakhir ini pemerintah tidak salah. Kenapa? Karena pemerintah mendasarkan PP yang ada pada undang-undang ini.
yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022. Di sini disebutkan remisi. Yang salah siapa kok sampai publik gempar diskon? Saya menyalahkan hakim. Hakim ini bertanggung jawab kepada prospek ke depan tentang putusannya, yaitu hakim wajib menyantumkan di sini adalah pidana dan pidana tambahan. Masukan untuk perkara si A ini terlalu berat ini, nggak perlu dapat remisi. Nanti pemerintah akan manut itu, tidak memberikan remisi. Jadi saya akan mengatakan hakim sebenarnya mempertimbangkan apa si A, si B per kasus, tidak semua, tidak memilih diskriminasi mengenai kejahatan narkotika, kejahatan terorisme. Hakimnya yang harus menjadi kunci. Kita berikan tepuk tangan untuk Prof Gayus. Terakhir, Bang Arteri, 1 menit terakhir. Ya, tadi saya ingin bukannya koreksi ya, mungkin klarifikasi. Kalau korupsi itu tidak ada yang namanya extraordinary crime, itu adalah serious crime. Kalau kita lihat di UNCSC sekalipun dia katakan serious crime. Yang extraordinary itu adalah genocide, crimes against humanity, itu yang seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, MA punya prestasi Pak Ketua MA ini. Pertama kalinya Hakim Agung di OTT. Nah ini ada 2 tugas utama. Pertama, memulihkan kepercayaan publik bahwa di Mahkamah Agung itu masih banyak sekali hakim-hakim agung. Pak Ini harus tugas sebentar, yang... kalau di TAP MPR 8, 2098 disebut kejahatan luar biasa. Jadi kita ya itu enggak, kalau sekarang itu. ini kan sudah dirubah kan Undang-Undang KPK serious crime. Di dunia pun namanya serious crime ya. Kemudian yang kedua ya, kita juga punya kewajiban untuk membangkitkan semangat dan moral pada para 9.000 hakim kita yang masih baik-baik ini. Kami juga ingin ya Prof Mahfud juga harus proporsional ya. Jangan sampai seolah-olah kita ini lulu lantah karena seorang Dimyati atau beberapa orang lain yang belum tertangkap. Ya. Saya sepakat Pak Ketua MA harus menjadi mitra KPK untuk membongkar ini semua. Panggil itu Pak Andi Samsan Ngandro, suruh tanggung jawab. Nanti banyak korban-korban yang bisa cerita untuk itu. Ya. Kemudian Anda juga bisa lihat di MA itu Prof Gayus, kasat mata yang nabi kasubag kepegawaian atau apa mobilnya udah mewah-mewah. Baik, Bang Itu Arteri. pun juga perlu kita lihat dan kita cermati. Nah ini menjadi perbaikan kultural, ya perbaikan seluruhnya lah ya kepada institusi Mahkamah Agung. Kita semua ini karena kita cinta Mahkamah Agung. Terima kasih Bang Arteri, Mas Yusuf, Mas Aristo, Prof Gayus, Bang Jamin dan juga Mas Istur. Pemirsa, demikianlah kontroversi pada hari ini. Saya Zilvia Iskandar mewakili kerabat kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di hari yang sama minggu depan. Sampai jumpa. Prof Gayus, thank you. Metro TV.